Inilah kapal tanker minyak terbakar akibat serangan rudal Iran di perairan Selat Hormuz. Sebanyak 2 kapal tanker membawa minyak mentah diserang dan terbakar. Kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi ke langit di atas kapal-kapal yang membawa minyak Irak. Diketahui 1 orang tewas, sementara 38 awak kapal berhasil dievakuasi dengan selamat melalui perahu keselamatan yang terbakar saat tim darurat berupaya memadamkan api. Tidak hanya kapal tanker milik Amerika Serikat yang diserang militer Iran, sebuah kapal kargo milik Thailand yang melintasi Selat Hormuz juga diserang oleh militer Iran. Sebanyak 3 awak kapal terombang-ambing di Selat Persia di perahu penyelamatan menunggu pertolongan. Pemirsa, sebuah rudal menghantam fasilitas minyak Oman. Serangan itu membuat kilang minyak Oman meledak hingga memicu kobaran api besar dan asap hitam membumbung tinggi. Sebuah drone menghantam pelabuhan Salalah, Oman. Drone tersebut meledakkan fasilitas tangki bahan bakar di pelabuhan Salalah dan memicu kebakaran besar. Namun belum ada kejelasan soal dari mana drone tersebut berasal. Serangan ini berlangsung saat Iran menyerang Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat. Presiden Iran Masoud Pezeshkian langsung menelpon Sultan Oman Haitham bin Tariq terkait serangan tersebut. Presiden Iran mengabarkan negaranya sedang menyelidiki serangan tersebut. Serangan udara Israel kembali menghantam sejumlah wilayah di Lebanon. Kerusakan terjadi di Beirut dan Lembah Beka. Di Beirut, ledakan kuat merusak bangunan dan kendaraan di kawasan permukiman. Sementara di Lembah Beka, Lebanon Timur, sebuah bangunan hancur. Selain itu, 10 orang dari 1 keluarga dilaporkan tewas. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan Israel dan Hizbullah. Ketegangan tersebut memicu eskalasi konflik di Lebanon. Pemirsa, Amerika Serikat merilis rekaman serangan udara yang diklaim menargetkan pesawat militer Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah memenangkan perang atas Iran. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman yang memperlihatkan pasukan Amerika menghantam pesawat militer Iran. Dalam video tersebut nampak sebuah pesawat meledak dan terbakar akibat terkena serangan. CENTCOM menyatakan operasi militer dilakukan bersama Israel terus menekan kemampuan militer Iran khususnya di sektor udara. CENTCOM pun menyebut kemampuan udara Iran terus melemah dari hari ke hari. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah memenangkan perang atas Iran. Trump juga mengklaim berhasil menghancurkan sistem pertahanan dan pabrik-pabrik rudal Iran. And we've won. Let me say, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. We got to finish the job, right?
Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. Tough country. Their air force is gone, totally gone. That took the better part of about 3 hours. They no longer have radar. They don't have anti-aircraft equipment. They don't have anything. Their missiles are down 90%. Their drones are down 85%. We're blowing up the factories where they're made left and right. Sebelumnya, Senkom juga merilis rekaman menunjukkan pasukannya menyerang kendaraan dan amunisi militer Iran seiring berlanjutnya operasi gabungan dengan Israel melawan Teheran. AS mengklaim sejak 24 jam pertama operasi Epic Fury, serangan rudal balistik dan drone Iran telah menurun drastis. Garda Revolusi Iran bersama kelompok Hizbullah melancarkan serangan terbaru ke Israel. Operasi tersebut menargetkan lebih dari 50 target termasuk pangkalan militer Israel di Haifa, Tel Aviv, dan Beersheba. Sejumlah ledakan keras dilaporkan mengguncang kota Tel Aviv usai Garda Revolusi Iran melancarkan serangan terbaru ke Israel Kamis dini hari waktu setempat. Kilatan cahaya terlihat di langit disertai dengan suara dentuman saat sistem pertahanan udara Israel berusaha mencegat rudal yang masuk. Garda Revolusi Iran menyampaikan operasi gabungan dan terintegrasi ini melibatkan serangan rudal oleh Iran yang dilakukan bersamaan dengan tembakan rudal dan drone dari Hizbullah Lebanon. Operasi tersebut menargetkan lebih dari 50 target termasuk pangkalan militer Israel di Haifa, Tel Aviv, dan Beersheba. Sebelumnya Iran merilis rekaman yang menunjukkan peluncuran rudal balistik sebagai bagian dari gelombang 40 operasi True Promise 4. Rekaman itu menunjukkan rudal-rudal Iran yang diluncurkan ke langit malam. Menurut sumber-sumber Iran, serangan artileri baru-baru ini mencakup rudal balistik berat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dirumorkan terluka dan tewas usai rangkaian serangan terbaru Iran. Dunia internasional dikejutkan dengan kabar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kemungkinan tewas atau luka-luka akibat serangan balasan Iran. Kabar tersebut disebarkan oleh media Iran setelah beberapa hari tak muncul di publik. Kantor PM Israel menyatakan Netanyahu masih menjalankan tugasnya dan mengeluarkan pernyataan resmi pada 7 Maret. Portal resmi pemerintah Israel juga mencatat ia mengunjungi lokasi serangan di Beersheba sehari sebelumnya. Militer Iran sebelumnya juga pernah menyatakan nasib Netanyahu tak jelas setelah dugaan serangan. Namun pernyataan itu segera dibantah oleh kantor PM Israel sebagai berita palsu. Ya, pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dirumorkan terluka dan tewas usai rangkaian serangan terbaru Iran. Pakar intelijen dan militer Stephanie Andriani menyampaikan, pada serangan besar Iran terhadap Israel bisa menjadi akurat tewasnya Netanyahu dan tokoh-tokoh Israel lainnya. Di sini kita tidak boleh menganggap sebelah mata Iran ya, walaupun laporan intelijen menyampaikan 80% capability militernya sudah hancur, ternyata Iran bisa membuat gebrakan dalam waktu 24 jam terakhir yang luar biasa menurut saya, ada 5 titik. Artinya di sini potensi-potensi tokoh-tokoh penting Israel tewas bisa jadi akurat. Pemirsa, puluhan ribu warga Iran menghadiri pemakaman massal korban tewas akibat serangan udara Amerika Serikat dan Israel. Mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol duka, puluhan ribu warga Iran memadati lapangan Teheran pada hari Rabu. Upacara pemakaman sejumlah pejabat tinggi militer Iran, personel militer, dan warga sipil ini berlangsung di lapangan Engelhard. Upacara pemakaman digelar sebagai simbol solidaritas nasional warga Iran sekaligus momen penghormatan terakhir
kepada korban yang gugur di tengah eskalasi konflik yang masih terjadi.